Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Batiar Heru Susanto selaku dosen pengampu pengantar pendidikan dan juga teman-teman kelas A621 yang berbahagia. Sebelum itu, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Firza Nusrimansyah. Saya selaku moderator pada presentasi siang hari ini. Sebelum itu, perkenankanlah saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan menjadi presentator pada presentasi kali ini. Yang pertama, Mbak Vinda Tiana selaku presentator pertama. Yang kedua, Mbak Helen Risma selaku presentator kedua. Yang ketiga, Mbak Mahrifat selaku presentator ketiga. Yang keempat, Mbak Nadia Indah selaku presentator keempat. Yang kelima, Mbak Kesha selaku presentator kelima. Pada presentasi siang hari ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang permasalahan dan tantangan dalam pendidikan. Baik, untuk pembahasan yang pertama tentang permasalahan pokok pendidikan akan dibahas lebih lagi oleh rekan saya, Kak Vinda Tiana. Untuk Mbak Vinda, dipersilahkan. Terima kasih kepada Mas Firza selaku moderator. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai permasalahan pokok pendidikan. Pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Pendidikan adalah tonggak kemajuan bangsa. Menjadi bangsa yang maju tentunya merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, dalam hal pendidikan tidak terlepas dari suatu permasalahan dan selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Nah, negara kita Indonesia ini, negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang masih mempunyai masalah besar dalam hal dunia pendidikan. Kita sebagai warga negara Indonesia pastinya mempunyai tujuan bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang seharusnya menjadi sumber perkembangan, pembangunan, kesejahteraan, dan kebudayaan bangsa. Istilah permasalahan pendidikan diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yaitu problem. Masalah adalah segala sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Sedangkan kata permasalahan berarti sesuatu yang dimasalahkan atau hal yang dimasalahkan. Jadi, permasalahan pendidikan adalah segala sesuatu hal yang merupakan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Pada dasarnya, ada dua permasalahan pokok pendidikan yang kita hadapi saat ini di negara Indonesia, yaitu yang pertama, bagaimana semua warga negara Indonesia dapat menikmati kesempatan pendidikan. Tentunya, di negara Indonesia belum semua warga negara Indonesia dapat menikmati kesempatan pendidikan yang layak atau belum sama sekali mendapatkan pendidikan, terutama di daerah pinggiran atau di daerah yang terpencil. Nah, itu menjadi sebuah permasalahan pokok pendidikan yang dihadapi negara kita saat ini. Yang kedua, ada bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang antap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Pastinya, semua orang yang berpendidikan tidak langsung mendapat pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan yang ditempuh sebelumnya. Pastinya ada kendala yang dihadapi, entah itu dari kantor pekerjaan yang belum bisa menerima dia, atau dari diri sendiri yang tidak mau bekerja yang berhubungan dengan pendidikan sebelumnya. Baik,
Sekian dari saya. Baik, terima kasih Mbak Vida. Di sini saya akan melanjutkan lebih lanjut lagi tentang jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama ada masalah pemerataan pendidikan, yang kedua masalah mutu pendidikan servis, yang ketiga masalah efisiensi pendidikan, dan yang keempat masalah relevansi. Berdasarkan analisa dari Badan Pendidikan Dunia UNESCO, kualitas para guru di Indonesia menempati peringkat terakhir dari 14 negara yang berkembang. Posisi tersebut menempatkan negeri agraris ini di bawah Vietnam yang negaranya baru merdeka beberapa tahun lalu. Sedangkan untuk kemampuan membaca, Indonesia berada pada peringkat 39 dari 42 negara berkembang di dunia. Lemahnya input quality, kualitas guru kita di peringkat 14 dari 14 negara yang berkembang. Ini juga kesalahan negara yang tidak serius untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu masalah pokok pendidikan yang menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan. Ada 4 macam, yaitu masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan juga masalah relevansi pendidikan. Yang pertama, jenis permasalahan pokok pendidikan adalah 1. Masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Masalah ini dapat dipecahkan dengan 2 cara, yaitu dengan konvensional dan cara inovatif. Cara konvensional misalnya pembangunan gedung di sekolah dan pergantian jam belajar. Cara inovatif misalnya sistem guru kunjung dan sekolah terbuka. Jenis permasalahan pokok pendidikan yang kedua adalah masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu pendidikan. Pemecah masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen pendidikan. Misalnya, kondisi mutu pendidikan di seluruh tanah air menunjukkan bahwa daerah pedesaan, utamanya di daerah terpencil, lebih rendah daripada daerah perkotaan. Acara usaha pemerataan mutu pendidikan ini bermaksud agar sistem pendidikan, khususnya sistem persekolahan dengan sengaja jenis dan jenjang, ada di seluruh pelosok tanah air. Kemudian permasalahan pokok pendidikan yang ketiga adalah masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendaya gunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Beberapa masalah dalam kaitannya dengan efisiensi pendidikan antara lain: bagaimana mengfungsikan tenaga pendidikan, bagaimana sarana dan prasarana pendidikan digunakan, bagaimana sistem diselenggarakan, masalah efisiensi dalam mengfungsikan tenaga, dan yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Sebenarnya, kriteria relevansi cukup ideal jika dikaitkan dengan kondisi sistem pendidikan pada umumnya dan gambatan tentang kerjaan yang ada di antara lainnya, seperti status lembaga pendidikan yang bermacam-macam, sistem pendidikan yang tidak menghasilkan iuran yang siap pakai, atau ialah siap kembang. Dan selanjutnya, tidak tersedianya PT kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratannya yang digunakan sebagai pedoman oleh lembaga pendidikan untuk menyusun programnya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator ketiga. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Mbak Helen, yaitu tentang faktor-faktor yang Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia cenderung berkembang sangat pesat sehingga mempengaruhi berkembangnya pendidikan. Yang ketiga, aspirasi masyarakat.
Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia sangat kompleks dan semakin berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan kemampuan sumber daya manusia. Masalah-masalah tersebut antara lain yang pertama, masalah keutuhan pencapaian sasaran. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 4 telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Jadi, konsepnya sudah cukup baik, tetapi dalam pelaksanaan pendidikan efektif belum ditangani semestinya. Yang kedua, masalah kurikulum. Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. Yang menjadi sumber masalah ini ialah bagaimana sistem pendidikan dapat membekali peserta didik untuk terjun ke lapangan kerja dan memberikan bekal dasar yang kuat untuk perguruan tinggi. Yang ketiga, masalah peranan guru. Peranan guru dalam meningkatkan prestasi belajar sangatlah penting. Bukan hanya itu, guru menundukkan dirinya hanya sebagai bagian dari sumber belajar. Dari sisi kebutuhan murid, guru tidak mungkin seorang diri melayaninya untuk memandu proses pembelajaran murid. Ia dibantu oleh petugas lainnya seperti konselor, pustakawan, laboran, dan teknis sumber belajar seperti buku-buku museum dan lain-lain. Yang keempat, masalah pendidikan dasar 9 tahun. Masalah pendidikan dasar 9 tahun mempunyai landasan yang kuat. Dalam UU nomor 2 tahun 1989, pasal 6 menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar, dan ketetapan undang-undang lainnya tersebut merupakan realisasi GBHN 1993 tentang arah pendidikan nasional butir 26 yang antara lain mengatakan perlunya peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan, terutama peningkatan kualitas pendidikan dasar. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya penanggulangan masalah aktual pendidikan. Beberapa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual tersebut diantaranya: A. Pendidikan afektif perlu ditingkatkan secara terbuka, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. Pendekatan keterampilan, proses yang sudah disebarluaskan konsepnya, perlu ditindaklanjuti dengan penyebaran buku panduannya kepada sekolah-sekolah. Dalam hubungan ini, pelaksanaan pendidikan kesenian perlu diperhatikan khusus sehingga tidak menjadi pelajaran yang dikesampingkan. Yang B, pelaksanaan kegiatan kulikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir ataupun kelulusan. Untuk itu, perlu dikaitkan dengan pemberian intensif bagi guru. Yang C, melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui keragaman jenis program studi. Yang dimaksud di sini adalah pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat. Merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya, tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. Oleh karena itu, perlu disusun rancangan yang mantap untuk itu. Misalnya, antara lain sekolah menengah kejuruan tingkat atas diperbanyak dengan berbagai jenisnya. Di segi lain, pendirian perguruan tinggi swasta dibatasi, dan akreditasi terhadap PTS diperketat. Yang D, memberi perhatian terhadap tenaga kependidikan atau prajabatan dan jabatan, karena
Tenaga kependidikan, khususnya guru, menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Misalnya PKG, Pusat Kegiatan Guru, MGBS, Musyawarah Guru Bidang Studi, dan MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Perlu ditumbuh kembangkan terus sebagai model pengembangan kemampuan guru atau self-sustaining competence. Pendayagunaan sumber belajar yang beraneka ragam perlu ditingkatkan. Upaya ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah, guru, dan teknisi sumber belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik teman-teman, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan tentang materi di presentasi dalam pembahasan tentang permasalahan dan tantangan dalam pendidikan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan pada siang hari ini. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas maka kita dapat menyimpulkan bahwa misi pendidikan adalah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Karena itu, pendidikan selalu menghadapi masalah. Itulah sebabnya, karena pembangunan sendiri selalu mengikuti tautan zaman yang selalu berubah. Masalah yang dihadapi dunia pendidikan sangat luas dan kompleks. Pertama, karena sifat sasarannya yaitu manusia, merupakan makhluk misteri yang banyak teka-teki. Yang kedua, karena pendidikan harus mengantisipasi hari ke depan yang juga mengundang banyak pertanyaan. Padahal, pemahaman terhadap hari depan itu penting karena menjadi acuan dari segenap perubahan yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, agar masalah-masalah pendidikan dapat dipecahkan, maka diperlukan rumusan tentang masalah-masalah pendidikan yang bersifat pokok yang dapat dijadikan acuan bagi pemecahan masalah-masalah praktis yang timbul di lapangan. Dengan demikian, dikemukakan masalah-masalah pokok pendidikan. Kaitan masalah-masalah pokok tersebut satu sama lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya dan lain-lain. Diharapkan para pendidik memahami lebih baik masalah pendidikan yang dihadapi di lapangan dan merumuskan serta mencari alternatif pemecahannya. Baik, sekian teman-teman kelas A621. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan juga saya ucapkan mohon maaf jika dalam kami menyampaikan presentasi pada siang hari ini ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya selaku moderator mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.